Kita lupakan lawan Jepang. 0-4 sudah berlalu. Evaluasi memang harus dilakukan dan kita nggak akan terakhir kali ya melawan Jepang. Kita akan kembali melawan Jepang di Hokkaido ya, karena di Hokkaido nanti di pertandingan terakhir di Juni. Tapi selanjutnya tanggal 19 besok ya, Selasa, kita akan melawan Saudi, dan Saudi juga sudah datang ke Jakarta. Saudi ini datang dengan kemarin hasil imbang 0-0 ya. Mereka nyaris menang di terakhir ya, di menit terakhir mereka gol, tapi akhirnya dianulir VAR karena salah satu pemainnya itu dianggap offside yang menutupi ruang, padahal nggak menyentuh. Kalian mungkin bisa lihat highlightnya, ada beberapa di YouTube. Yang perlu disorot di sini adalah pelatih baru, bukan baru sih sebenarnya, dia mengganti Jose Mourinho. Ini adalah Hervé Renard ya, yang sebelumnya pelatih sangat luar biasa, membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia Qatar kemarin 2022 dan mengalahkan Argentina yang juga saat itu menjadi juara dunia ya. Bagaimana bahkan saat itu tertinggal dulu, kemudian bisa comeback 2-1. Ini Yos, kamu melihat Hervé Renard ya, permainan Hervé Renard di lawan Australia kemarin ya. Dia mengubah formasi kembali ke 4-3-3 dengan 4 back ya. Dengan 4 back, dengan sebelumnya 3 back, ini kembali jadi 4 back. Kemudian dia, kalau dari pengamatanku ya, dia melakukan high press, dia high defensive line juga. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dari ketika besok melawan Arab Saudi ya? Memang ya sebenarnya sudah prediksi lama ya. Memang ketika berganti pelatih ke pelatih sebelum yang pernah menangani, bahkan mengalahkan Argentina dan luar biasa kemarin di Piala Dunia, ini pasti kan pakem yang selama ini ditaruh di timnas Arab Saudi ya otomatis langsung kembali dijalankan. Pemain itu akan lebih mudah memahami karena sudah pernah bekerja sama, tinggal balik lagi menerapkan formasi dengan mikro taktik yang mungkin yang berbeda. Kembalinya Saudi kemarin kan kelihatan kan dari ketiga back Roberto yang sebenarnya belum bisa dibilang tiga backnya ini itu masih belum jelas karakter identitas permainannya itu akan dibawa seperti apa. Apakah seperti Simone Inzaghi yang pakai 3 back modern gitu kan, di mana 3 backnya itu bisa bertukar sama 3 gelandangnya itu kan. Itu 3 back yang modern gitu di sepak bola sekarang gitu. Tapi kembalinya ya sudah kelihatan bahwa memang keunggulannya adalah betul secara pasti nggak aliran bola tanpa pemain Arab Saudi ini sebagai tim tamu malah lebih nyaman mengendalikan bola daripada tuan rumah gitu. Kelihatan mereka ini ya aman aja mainnya, passingnya itu paling radikal, tetapi mereka tidak panik gitu, seperti sudah paham saja ini. Kemarin ya apalagi 2 fullbacknya itu ya sama seperti karakter kalau kita lihat Arab Saudi waktu di Piala Dunia, tidak hanya melawan Argentina tapi lawan lainnya itu ya ini sama, seperti ada Al Buraikan, ada Abulayi juga, bahkan Sultan Al Ghanam itu kembali mereka sama seperti ketika mereka itu bersinar bersama klub gitu. Di Al Hilal kan karena parkemnya juga sama dengan di timnas ya pasti ya sudah sudah enak gitu kan, tidak perlu penyesuaian lagi. Jadi daripada hanya tinggal kembali kita mengubah mikro taktik yang sebelumnya memang tidak jalan di bawah asuhan Roberto Mancini, kemudian di bawah pelatih baru ini yang juga sebelum pernah menangani ya langsung tinggal nyetel gitu. Bahkan kalau memang kemarin itu posisi pemain ya yang dianggap offside itu menghalangi pandangan, tidak menghalangi pandangan menjaga gawang, ya mungkin sudah meraih hasil poin ya. Itu tentunya kalau menang kemarin kan hasil buruk bagi timnas kita gitu. Karena juga di laga setelahnya kan China PR ternyata ya menit 90 plus kembali menang gitu kan. Ya ini cyber luar biasa sebenarnya, persaingan di grup makin ketat karena China PR itu hanya butuh 2 laga untuk meraih 6 poin. Sementara timnas kita ini setelah 5 laga itu masih 3 poin. Ini kan miris sebenarnya itu. 5 laga 3 poin. Ya memang tidak jaminan ada, tapi bagaimana kita itu harus bisa memaksimalkan peluang gitu. Bahrain saja yang di kandang kemarin boleh dibilang tricky bermain, apalagi ada pemain ke-13 pun dengan China PR ya tidak berkutik kan, 0-1 menit akhir lagi gitu. Ya ini kan
hal-hal seperti itu artinya ya kalau China aja bisa mengalahkan Bahrain di kandang, ya kenapa kita tidak bisa begitu nanti ketika di Gelora Bung Karno, dan itu wajib nampaknya harga mati bagi STY ya kalau ingin nasibnya tidak berakhir lebih dini ya di ya kita akan membicarakan dulu mungkin ya masa depan itu nanti kita optimis dulu nanti besok kalau lawan Arab Saudi bagaimana memaksimalkan peluang yang ada, karena karakter Arab Saudi ini lebih luar biasa, lebih hebat gitu. Bahkan di era kepelatihan sebelumnya dibanding Graham Allen Australia pun ketika kualifikasi Piala di 2020 aku lebih menjagokan Arab Saudi bahkan di bawah Saudi Arabia, karena terbukti gaya bermainnya ini sudah pakem. Tim ini adalah tim yang mampu membuat tim itu menjadi lebih advance. Mereka tahu kapasitas pemain. Karakter ini sebenarnya karakter pelatih yang adaptif. Melihat kemampuan timnya apa bisa memaksimalkan. Jadi berbeda dengan pelatih punya nama ya yang nanti tinggal kebingungan ingin memaksimalkan potensi pemain yang ada. Tetapi memang ya perlu diwaspadai adalah itu tadi ya, fullbacknya Saudi Arabia kembali bermain dengan luar biasa, markatan wingernya itu sampai bisa one on one. Tentunya ya kita kalau ingin memaksimalkan pemain yang ada kan udah punya Kevin Dix nih, otomatis bisa bermain fullback, pakai 4 juga bisa ya. Tinggal mikro taktiknya aja yang terutama yang paling krusial nanti itu jaga kelebaran, memanfaatkan kelebaran. Kita kan lawan Jepang sebenarnya sudah betul taktiknya itu menyerang dari sisi kelebaran, jadi stretching lawan blok pressnya dibuat lebar lalu kita masuk dalam. Hanya saja ya tadi penyelesaian akhirnya itu harus lebih klinis lagi di laga bisa salah lawan Saudi. Kalau bisa misalnya kita bisa lebih klinis lagi, optimis 3 poin bisa kita dapatkan dan minimal membuka lagi peluang kita di persaingan di grup C di kualifikasi Piala Dunia 2020. Iya, Arab Saudi pun sekarang menerapkan sepak bola yang positif ya, sepak bola positif, di mana biasanya tim-tim Asia Barat nih kan cenderung negatif, tricky dan segala macam. Ya kalau aku bilang sepak bola positif sekarang dimiliki Saudi, dimiliki Iran dan Jordania dan Irak. Jadi 4 tim ini ya. Selain itu sih masih belum kelihatan seperti Uni Emirat Arab dan segala macam, masih belum. Tapi Saudi akan kehilangan 2 pemainnya, itu Salam Al-Dawsari ya. Al-Dawsari ini pemain yang penaltinya digagalkan Martin Paes waktu pertemuan pertama, dan dia juga kapten tim mencetak gol lawan Argentina di Piala Dunia, pemain yang cukup sentral lah perannya. Dan ini keuntungan bagi kita, ditambah Salman Al-Faraj ini kan merupakan gelandang kreatif dari Saudi juga. Dia itu dari ACL tapi dia juga ikut berangkat ke Jakarta, dan menurutku dengan high defensive line kemarin Australia beberapa kali defensive line dari Saudi ya, Australia beberapa kali bisa menerobos dengan kombinasi diakhiri terupas ya. Bagaimana kalau nggak salah di menit-menit akhir itu sempat ada peluang, tapi sayang ketika situasi one on one juga sama gagal dimanfaatkan waktu itu.